Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Baisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Baisan sedang berada di lahan Baisan. Ini lahan Baisan yang di sini Baisan tanami kembang kol bunga kol Larissa F1 dari PT SWC teman-teman. Ini kemarin sehabis melakukan pengocoran pertama, ini dilakukan untuk kesempatan video kali ini Baisan akan melakukan pemupukan yang kedua pada tanaman kembang kol Baisan ini teman-teman. Nah ini penampakannya sudah seperti ini teman-teman. Nah ini 6 hari setelah dilakukan pemupukan pertama pada tanaman terong. Jadi pemupukan pertama yaitu kalau lahan ini 5 HST, yang bagian sana itu 4 HST karena memang benihnya kemarin sudah terlalu tua dan kurang bagus, dan alhamdulillah setelah dilakukan pemupukan yang pertama ini sudah kelihatan ada perbedaan yang signifikan teman-teman. Dan ini juga perlu Baisan informasikan, jadi lahan ini ternyata banyak yang terkena siput dan lintah bulan. Jadi saran Baisan setelah setelah penanaman langsung ditaburi siputok atau tokiput yang berbahan aktif metaldehyda untuk menanggulangi serangannya teman-teman. Nah ini banyak sulamannya teman-teman. Ini itu banyak sulamannya, itu pun sulamannya sudah habis, jadi kemungkinan seadanya saja. Jadi saran Baisan sebaiknya sebelum penanaman dikasih siputok atau yang berbahan aktif metaldehyda teman-teman. Kayak ini contohnya, ini daunnya juga. Nah ini kacau, cuman ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi itu untuk pengalaman ya. Jadi setelah penanaman langsung ditaburi metaldehyda, bahan aktif metaldehyda untuk mengatasi mencegah serangan siput maksudnya. Ini kemarin 4 HST juga sudah kelihatan signifikan bagus maksudnya pertumbuhannya. Nah ini, dan niatnya ini nanti yang bagian tengah memang akan Baisan model tumpang sari. Ini bagian tengahnya nanti akan Baisan lubangi lagi, akan Baisan tanami terong Yuvita model tumpang sari. Dan ini juga lahannya tidak full, itu 1, 2, 3 ke sana, benihnya kurang teman-teman. Jadi mungkin nanti Baisan tanam terong dan apal intinya Baisan tumpang sari lagi. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan inti. Di sini Baisan akan melakukan pengocoran yang kedua ya pada tanaman kembang kol Baisan ini bersama Bamingon. Seperti biasa saya temani Bamingon. Oke Bamingon, kita racik. Ini juga Baisan sedang melakukan pemanenan padi ya, ini pari 42. Oke, yang pertama ini kemarin racikan pupuknya yang pertama ya, itu Baisan masih menggunakan NPK Ponska. Nah ini untuk NPK Ponskanya kemarin Baisan kasih sekitar 2,5 sampai 3 ons untuk pemupukan awal-awal. Yang kedua, untuk pemupukan yang kedua teman-teman, Baisan kasih sekitar ini 5 on teman-teman. 5 on ini untuk 25 liter air ya. Jadi pemupukan yang baik yaitu untuk awal-awal tahapnya sedikit saja untuk pupuknya, dan juga dosisnya per pohonnya juga sedikit. Setelah tanaman sudah siap dipupuk lagi, baru ditambahkan untuk pengocoran yang kedua dan pengocoran yang ketiga. Ininya bertahap ya, itu lebih bagus, dan nanti insya Allah untuk tanamannya juga lebih bagus. Ini Bamingon. Untuk NPK nya sih terserah menggunakan NPK Ponska, NPK 1616 ataupun NPK yang lainnya. Yang penting kandungannya nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Itu yang paling penting. Yang kedua ini ya, ini yang sangat-sangat penting sekali. Tanaman kembang kol itu sebetulnya tidak terlalu terlalu ribet dalam artian pemupukan. Cuman ya saran Baisan jika mau melakukan pemupukan kembang kol, yang penting kandungan nitrogen. Apalagi di awal-awal di fase-fase vegetatif itu paling penting kandungan nitrogen. Untuk nanti kedepannya juga insya Allah tidak terlalu ribet sih untuk kembang kol. Yang penting pencegahan layu sama ulatnya ketika sudah mulai berbunga. Ini pupuk yang kedua paling penting ini
KNO 3 merah Cepak Tani ini kandungannya memang sangat bagus sekali. Itu kandungan nitrogen dari nitratnya sekitar 15% dan juga kaliumnya sekitar 15%. Jadi memang nitrogen nitratnya inilah yang paling penting untuk di fase-fase vegetatif teman-teman. Jadi ketika aplikasi 3 hari saja sudah kelihatan, itu aplikasi 7 hari juga sudah sangat bagus kelihatan dan juga memang sangat kelihatan intinya untuk tanamannya teman-teman. Nah ini yaitu nitrogen nitrat paling penting diaplikasikan agar cepat terserap tanaman. Jadi nitrat itu ketika kita aplikasikan ke tanaman itu cepat sekali terserap tanaman, mudah maksudnya, mudah larut dan juga mudah terserap oleh tanaman. Ini bimbingan kemarin untuk pemupukan awal Baisan kasih 3 sendok per 25 liter air, itu dikasih 6 sendok bimbingan ya, 6 sendok per 25 liter air. Jadi bertahap. Untuk takarannya pun kemarin sekitar ya 60 sampai 80, nanti juga ditambahi sekitar 100 ml 120 nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kalau pemupukan awal yang benar, yaitu dosis sedikit dan juga aplikasi ke tanaman juga sedikit, bertahap. Nanti untuk pemupukan selanjutnya baru kita tambahkan untuk pupuknya. Nah itu nanti ini sampai nunggu Pamingun selesai mengaduk melarutkan pupuknya, kita ke sana teman-teman. Dan juga ini kita bawa ini nih biar lebih jelas. Oke ya, jadi sekali lagi untuk tanaman kembang kol itu ya, itu tidak usah terlalu mewah-mewah ataupun intinya kembang kol itu insya Allah tanaman yang mudah dibudidaya teman-teman. Jadi memang saran Baisan kalau mau budidaya kembang kol yaitu yang paling penting nitrogen. Nanti pun kayaknya di fase-fase generatif tidak usah menggunakan pupuk MKP ya, karena dia memang kandungannya fosfor. Ataupun pakai juga bapak, cuman jangan terlalu banyak, yang penting kandungan nitrogennya. Nah yang penting nanti di fase generatif ya kita aplikasikan nanti Baisan akan kasih tahu untuk pupuknya apalagi. Ini ya, ini sudah kelihatan bagus teman-teman. Ini 7HST ya. Ini nanti mudah-mudahan. Nah oh ya, ini paling penting nanti setelah ini pemupukan ini, kalau bisa sekitar selang 10 hari Baisan akan lubangi dan akan 10 hari ya Baisan akan tanami terongnya agar nanti hasilnya terongnya bagus dan juga kembang kolnya juga bagus tidak kalah. Jadi memang kalau model tumpang sari harus tepat pemberian penanamannya harus tepat antara kembang kol dan juga terongnya. Nanti setelah 10 hari ini Baisan akan lubangi lagi. Untuk jarak tanamannya teman-teman sama 50 cm di tengah. Jarak tanamnya nanti di tengah dibikin 25 ya. Jadi nanti itu tanamannya sama walaupun satu baris, jumlahnya sama sekitar 3000-an lebih untuk lahan ini teman-teman. Nah itu ya. Jadi hasilnya sama, jumlahnya sama di untuk lahan walaupun model tumpang sari tanam satu baris. Oke. Tuh Pamingun belum siap. Jadi nanti Baisan akan lanjutkan untuk pengocoran per pohonnya teman-teman. Oke, ini sudah siap teman-teman ya. Dan untuk takaran per pohonnya Pamingun dikasih sekitar 100 ml lah. Lagi Pamingun sedikit lagi. Nah, oke. Sekitar 100 ml per pohon di pengocoran yang kedua. Karena memang menggunakan jerigen ini ya hanya bisa kira-kira, tidak bisa tepat. Untuk takaran per pohonnya sekitar 100 ml. Dan nanti untuk pemupukan yang ketiga Baisan akan kasih tahu lagi untuk caranya. Ini sebetulnya kalau bisa kembang kol kalau memang setelah tanam tidak ada hamanya yang nggak usah dispray teman-teman. Kalau tidak ada hamanya ya, kalau ada hama belalang atau hama yang lainnya kondisikan sesuai serangan hama saja, tidak usah ribet-ribet. Kalau kembang kol ya paling penting itu nanti ketika mulai berbunga itu harus dijaga memang yang namanya ulatnya. Karena apa? Karena kalau ulatnya sudah masuk ke dalam bunga kol itu susah pengendaliannya teman-teman.
Itu saja sih. Dan kemarin, nah ini paling penting kembang kol itu yang harus memang benar-benar dijaga layunya sama ulatnya teman-teman. Kalau layunya saran Paisan lebih ke pencegahan seperti kemarin di pengocoran awal Paisan kan menggunakan M21 dekomposer pemberat tanah, itu juga ada mikrobanya untuk mencegah layu fusarium, layu bakteri ya. Itu pemupukan awal dikasih M21 saja, nanti di pemupukan yang kedua ini tidak usah dikasih, di ketiga kalau dikasih lebih bagus, kalau tidak di ketiga ya di keempat, kalau di ketiga juga nggak apa-apa, lebih bagus teman-teman. Nah itu saja. Dan juga ulatnya ya itu harus dijaga. Oke, jelas teman-teman ya. Jadi untuk takaran per pohonnya itu dikasih sekitar 100 mili per pohon untuk di pengocoran yang kedua. Oke, jelas ya. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Paisan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar dan mudah-mudahan Paisan bisa langsung menjawabnya teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari Paisan. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, jika video ini bermanfaat tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel petani muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Paisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, sekian dari Paisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.